Halo anak didik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana nak kabarmu hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk menjalani pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran PPKN, yaitu kita masuk tentang tema 1 subtema 3 dengan judul Makna Bersatu dalam Kebersamaan. Nah, mohon disimak baik-baik videonya ya nak. Oke, selamat belajar untuk anak bapak semuanya. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut mereka sedang bermain lompat tali. Mereka bermain yaitu membentuk kelompok. Nah, mereka itu akan bekerja sama. Nah, Lani, Sari, dan Ita bermain lompat tali. Mereka bermain lompat tali secara bergantian. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, ada juga yang belum dapat melompat. Walau begitu, mereka tetap saling menghargai kemampuan teman. Semuanya perbedaan merupakan anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Sikap saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nak, di sini kita itu memiliki perbedaan masing-masing. Nah, walaupun begitu, kita harus saling membantu walaupun kita tidak pandai dalam satu bidang. Dengan kita menerapkan hal tersebut, maka kita sudah melaksanakan sila kedua Pancasila dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, oleh karena itu, kita harus saling menghargai perbedaannya nak ya. Nah, sekarang kita masuk yaitu saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman. Sari melihat kekeliruan saat Lina memperagakan gerakan telur. Sari menyarankan Lia untuk mendekap kaki dan badannya. Lia mengikuti saran Sari dengan benar. Lia pun mengucap terima kasih kepada Sari. Nah, jadi nak, kita juga berhak memberikan saran kepada teman kita. Nah, dari cerita di atas menunjukkan sikap sesuai pengalaman sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap sesuai sila kedua Pancasila sebaiknya dilakukan di tempat yang berbeda. Jadi, kita juga akan melakukan ini di tempat yang berbeda. Tujuannya adalah agar saran yang kita sampaikan kepada teman itu bisa diterima dengan baik. Jika kita memberikan saran terlalu sering di tempat yang sama, mungkin teman kita akan tersinggung. Memberi saran dengan baik terhadap teman termaksud sikap menghargai teman. Memberi saran dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang santun. Jadi, kita juga harus memberikan saran dengan bahasa yang sopan santun ya nak ya. Jangan memberikan saran dengan tidak sopan. Karena jika kita tidak sopan ataupun tidak santun, semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Salah satu caranya dengan membantu agar bisa lebih berani. Jadi nak, semua teman-teman kita itu memiliki keberanian yang berbeda-beda. Dan kita tidak boleh saling mengejeknya ya nak ya. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Namun kita juga bisa memberikan saran, masukan
agar teman kita bisa lebih berani lagi. Jadi, salah satu caranya membantu mereka lebih berani lagi. Berikut cara membantu orang lain agar lebih berani. Yang pertama, membangun sikap percaya diri kepada mereka. Yang kedua, membagi pengalaman bersama mereka. Yang ketiga, melibatkan mereka dalam segala kegiatan. Jadi, jika kita membangun percaya diri mereka, membagi pengalaman bersama mereka, dan melibatkan mereka dalam kegiatan, serta membicarakan hal-hal yang mereka minati. Nah, untuk yang terakhir, memberikan bantuan saat mereka mengalami kesulitan. Dengan cara ini, kita sudah membantu orang lain untuk lebih berani lagi. Nah, bagaimana nak? Apakah kita juga sudah berani? Sekarang kita masuk, yaitu menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita. Untuk menjaga kebersihan, kita harus saling mengingatkan secara santun. Di sini ada cara untuk mengingatkannya nak ya. Berikut cara menyampaikan saran yang tepat. Nah, yang pertama, memperlihatkan kondisi orang yang memberi saran. Jadi, sebelum kita memberi saran, kita harus melihat kondisi teman kita. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Jadi nak, jika kita memberikan kritikan atau saran, kita tidak boleh langsung mengkritik pada saat itu juga. Beri mereka waktu, lalu berikan saran. Yang ketiga, menyampaikan saran dengan bahasa yang santun. Ya, tentunya kita harus menyampaikan dengan bahasa yang santun, tidak kasar, dan tentunya tidak mengejek mereka, dan juga tidak menyalahkan mereka. Nah, yang keempat, memberikan alasan secara logis atau masuk akal. Kita juga bisa memberikan saran dengan alasan yang logis. Artinya logis dan masuk akal ini yang sesuai dengan faktanya. Contohnya, ketika teman kita membuang sampah, kita bisa menyatakan, kawan-kawan, kita buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan ini tidak tercemar. Jadi dengan begitu, teman kita akan menerima saran kita. Nah, bagaimana nak? Apakah anak Bapak sudah mengerti dan sudah memahami? Nah, jika sudah mengerti, silakan buka halaman 114. Di sini kita akan menjawab 3 soal tersebut. Yang pertama, kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, jawab sesuai pendapatmu ya nak ya. Nah, yang kedua, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, begitu juga dengan yang tiga. Misalnya temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Jadi kerjakanlah 1-3 ini di buku tugasmu ya nak ya. Jika ada pertanyaan silahkan capri kepada Bapak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa untuk kita semuanya. Dadah.